Di balik kokohnya sebuah bangsa, ada jiwa-jiwa yang setia menyalakan api pengabdian. Mereka yang sederhana, namun luar biasa. Merekalah wajah nyata bela negara, bukan sekadar mengangkat senjata, tetapi menanamkan cinta, menjaga, dan mengabdi dengan sepenuh hati. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, memiliki semangat bela negara adalah suatu keharusan. PNS memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Dengan semangat bela negara, PNS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sartina. Saya bekerja sebagai analis hukum di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Nama saya Farah Nabila, umur 25 tahun. Saya sekarang kerja sebagai guru honorer di salah satu SD di Kota Bandung, di SDN 121 Syaringan Halis. Apa arti bela negara bagi Ibu Vina sendiri? Bagi saya, bela negara itu sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai bidang kita dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Saya percaya lewat pekerjaan sehari-hari bisa menjadi kontribusi yang nyata untuk negara. Membela negara bisa dengan cara, berhubung saya guru, jadi bisa dengan cara mencerdaskan generasi muda, generasi selanjutnya. Karena saya mengajar anak SD, berarti mencerdaskan anak SD gimana caranya biar dia bisa cinta tanah air, ikut menjaga persatuan, dan menanamkan karakter, terutama karakter cinta negara, cinta tanah air. Dengan memiliki semangat bela negara, PNS dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat dan negara. Mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, dan memperkuat kesatuan bangsa. Dengan demikian, PNS dapat menjadi role model bagi masyarakat dan membantu kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Apa tugas utama Ibu Vina dan apa tantangan dalam menjalankan tugas tersebut? Tugas saya cukup beragam. Yang utama yaitu menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang investasi. Untuk tantangannya sendiri yaitu menyatukan kepentingan dari berbagai macam pihak, baik dari sisi investor maupun pemerintah dan masyarakat. Tapi saya percaya bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang adil dan bisa dijalankan oleh semua belah pihak. Oke, tantangan terbesar pasti kalau zaman sekarang kan mendidik. Mendidiknya bukan sekedar mendidik hanya mentransfer ilmu pengetahuan aja, tapi kayak mendidik untuk gimana membentuk dan mengembangkan karakter anak agar tetap di jalannya dan tidak melenceng, apalagi di zaman yang era digital ini pasti banyak pro kontranya. Nilai karakter yang harus berkembang, harus dikembangkan. Jadi itu sih palingan tantangannya untuk membangun, mendidik dan menanamkan karakter yang positif bagi anak. Di balik setiap kesuksesan seorang anak, ada sosok yang bekerja dalam senyap, menyalakan cahaya pengetahuan di ruang-ruang kelas sederhana. Ialah guru, profesi yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, perjuangannya begitu nyata dalam membentuk masa depan bangsa. Guru adalah lentera yang menerangi jalan gelap. Mereka mungkin tidak selalu dikenang namanya, tetapi ilmu dan nilai yang mereka tanamkan akan hidup sepanjang masa. Pagi buta, ketika sebagian orang masih terlelap, guru sudah bersiap menyambut murid-muridnya. Ada yang berjalan jauh menembus hutan, menyeberangi sungai, hingga mendaki bukit hanya untuk hadir di sekolah. Bukan sekadar mengajar membaca, menulis, atau berhitung. Lebih dari itu, guru menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan mimpi besar. Nilai kebangsaan, nilai bela negara yang diterapkan bisa dengan cara
gotong royong, kayak piket itu udah mulai ditanamkan, terus menanamkan nilai kejujuran, terus apa lagi ya, kayak disiplin ini juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebangsaan. Saya selalu berpegang dengan integritas, kejujuran, disiplin. Misalnya ketika menyusun analisis hukum, saya harus objektif dan tidak boleh berpihak. Karena saya sadar apa yang saya tulis akan menjadi dasar keputusan yang penting. Apa pesan singkat Ibu untuk kita semua? Jangan pernah meremehkan apapun peran kecil kita. Apapun profesinya, jika dilakukan dengan dedikasi dan cinta tanah air, itu adalah bela negara. Indonesia akan kuat kalau setiap warga negaranya berkontribusi lewat perannya masing-masing. Untuk pesan singkatnya palingan untuk anak-anak yang sekarang Gen Z, Gen Alpha, Gen Z ini kayak tetap harus membela negara walaupun di negara yang lagi gak aman-aman banget ini, tapi ya kita, kalau bukan kita yang ngebela, siapa lagi? Guru yang menginspirasi, ASN yang mengabdi, keduanya adalah wajah yang berbeda, namun berpadu dalam satu semangat yang sama, cinta tanah air, pengabdian tanpa batas, dan tekad yang menjaga Indonesia agar tetap tegak, merdeka, dan jaya. Inilah bela negara kita, dari hati untuk negeri.